kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya. Hai, shalom shalom, shalom IPCC. Selamat datang ke ibadah online Excel Live. Wow, puji Tuhan, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kita masih dapat bersama secara online malam ini. Untuk pengetahuan semua, kita ada satu tema khusus malam ini, yaitu pengharapan dalam kesesakan. Jadi mari kita ikuti ibadah online ini sampai habis, oke? Karena saya percaya kita akan diberkati dan disegarkan malam ini. Dan saya juga ingin sampaikan salam rindu daripada Pastor Alex dan Pastor Logesh untuk kita semua. Dan saat ini mari kita sama-sama mengalu-alukan senior pastor kita, yaitu Pastor Sam, untuk memberikan ucapan khas malam ini. Halo, shalom saudara-saudari semua, terutamanya kita yang dari pelayanan muda-mudi. Sudah lama kita tidak ketemu, dan saya bersyukur hari ini kita sempat mengadakan suatu kebaktian khusus untuk muda-mudi kita semua. Saya tahu muda-mudi pasti aktif, pasti bersemangat, dan biarpun kita dilanda oleh pandemik ini, tetapi saya percaya masa depan kita tetap cerah, saudaraku. Saudara, orang tanya saya, apakah ini akan menjadi suatu normal baru yang menyebabkan kesusahan, yang membawa saudaraku kebingungan dan membawa saudaraku masalah demi masalah. Namun begitu saudara, saya percaya karena saudaralah gereja itu. Gereja bukan sekadar bangunan, gereja itu adalah pribadi saudara. Kita sudah melihat di dalam sejarah dunia, gereja tidak bisa digoncang karena gereja tetap menjadi kuat. Saudara muda-mudi di dalam gereja, saya percaya masa depan saudara pasti dahsyat, pasti luar biasa. Saya bacakan satu firman sebelum kita mulakan kebaktian ibadah raya kita, saudara. Ibadah hari ini dalam untuk muda-mudi, Ulangan 28, saya bacakan ayat 12. Khususnya muda-mudi yang bekerja, yang saudaraku terpaksa berdepan dengan keuangan, krisis kerja, dan juga saudaraku banyak lagi ketidakpastian. Saya mau ini menjadi fondasi, asas yang kokoh bagi hidup saudara semua. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Amin. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Kalau percaya katakan amin. Amin, saudara. Dan ayat yang ke-13 dan terakhir, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya. Saya percaya dan saya doakan firman ini akan menjadi kenyataan bagi saudara. Dan sebagai muda-mudi, anak-anak Tuhan di dalam gereja, ingat, kita adalah kepala bukan ekor. Kita tidak akan turun tapi tetap naik, saudaraku. Tuhan berkati dan menikmatilah kebaktian kita yang pertama ini dalam musim pandemik ini bagi muda-mudi semua. God bless you dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Pastor Sam untuk ucapan khas sebentar tadi. Hai sekali lagi, nama saya Marlin. Saya pengacara untuk ibadah online Excel Live kita malam ini. Pengumuman mesra untuk semua, kita akan adakan challenge mesra untuk semua, yaitu ambil selfie yang paling manis, yang paling terbaik, sama ada secara individu ataupun berteman di bilik masing-masing. Kemudian post di story Instagram kamu dan tag atau mention IPCC Penang, dan pastikan account dalam keadaan publik. Oke? Kalau sudah, jangan lupa komen di live chat kita sekarang. Saya sudah, kamu bila lagi. Oke? Jangan ketinggalan karena kita ada sediakan 3 buah hadiah untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan ketinggalan untuk menyertai challenge mesra kita, oke? Nah, kawan-kawan yang dikasihi selalu, malam ini kita juga akan mendengarkan kesaksian daripada 2 orang sahabat kita, yaitu Saudari Joyana dan juga Saudari Dewi. Jadi mari kita sama-sama bersedia dan mendengarkan kesaksian dari mereka.
Shalom Jemaat IPCC. Hai, saya Jona dalam anak Clement dan merupakan pelajar University Sains Malaysia. Dan hari ini saya sangat bersukacita karena saya sempat sharing dengan anda semua mengenai testimoni saya sepanjang tempoh lockdown ini. Jadi saya panggil sharing saya pada hari ini adalah keajaiban 10 hari. Jadi dalam masa 10 hari itu, sebagai seorang pelajar yang terkurung, yang terkandas di desa ataupun hostel, merupakan sesuatu yang sangat difficult sebab sangat stres and then tidak boleh keluar ke sana ke sini, mau pergi jogging pun tidak dapat. Okey, sebab kita faham jugalah, sebab demi kebaikan jugalah sebenarnya, bukan kerana suka-suka kan orang tidak suruh kita keluar. Alright, so pada tempoh 10 keajaiban 10 hari saya itu, banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan saya, dan paling signifikan saya ingin ceritakan adalah mengenai 3 assignment yang tiba-tiba datang dan harus ditulis. Satu assignment tu harus ditulis 3,000 patah perkataan. Kalau 3 assignment maksudnya 3 dari 3 9,000 patah perkataan. Dan pada masa itu juga pop-up ada email Dewan Bahasa dan Pustaka kepada saya, iaitu bahawa penulisan saya layak diterbitkan, tetapi harus diperbaiki balik. Ada sedikit yang perlu diperbaiki balik lah, banyak yang perlu diperbaiki sebenarnya. Jadikan pada masa itu saya fikir, lepas itu DBP bagi saya masa 10 hari untuk perbaiki. Jadi saya berfikir dan terbenung seketika, jadi apa yang harus saya utamakan? Jadi kalau saya tidak hantar on time saya punya assignment, mungkin akan digagalkan. Tak tahulah, tapi itulah. Jadi saya decided untuk saya cuba dulu untuk siapkan assignment saya dengan tiada dapat pergi ke perpustakaan. Jadi saya rushing buat semua, dan saya cari semua di bantuan yang ada dalam Google, semua untuk rujukan saya, semua yang ada untuk membantu saya siapkan assignment 9,000 patah perkataan tersebut. Tapi kan dalam 10 hari itu, puji Tuhan, Tuhan telah memberikan saya masa 7 hari, 5, 6, 7. Oke, 7 hari untuk menyiapkan assignment itu dengan jayanya, dan saya submit dengan lecture. Jadi ada 3 hari lagi baki untuk saya perbaiki penulisan saya yang harus dihantar ke Dewan Bahasa dan Perpustakaan itu. Oke, jadi saya pun macam mana ini Tuhan membuka saya siapkan ini. Lepas tu kan saya percaya juga sebagai anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya sentiasa ada pengharapan sebab Tuhan Yesus berbangkit 3 hari. Jadi tidak mustahil untuk saya buat 3 hari untuk saya perbaiki penulisan tersebut. Itu saya buat dengan terbaik juga. Saya perbaiki apa yang perlu diperbaiki di situ, apa yang lompong yang di situ. Lepas tu saya submit kepada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. And then debaran lah, saya fikirkan mungkin terlalu banyak kesalahan, jadi DBP tidak akan mau terbitkan penulisan saya ini jadi journal. Tapi puji Tuhan, betul, beberapa hari kemudian email datang pop up dan mengatakan penulisan saya layak untuk diterbitkan sebagai jurnal dan akan keluar sebagai jurnal Desember tahun 2020 ini. Yeah, I'm so excited. Dan sebenarnya itu adalah merupakan satu next level bagi seorang pelajar lah. Okay, jadi puji Tuhan. Jadi kepada pelajar di sana, yang di luar sana, jemaat IPCC, jangan risau. Mungkin masa itu bagi kita manusiawi ini sangat singkat lah. Tapi sebagai anak yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti campur tangan dalam setiap segala perkara yang kita lakukan, jika itu yang diperkenankan, yang sesuai dengan kehidupan kita. Okay, so itu saja kesaksian saya. Terima kasih, sayang semua. Halo semua, saya Dewi, bekerja di Kilang Plexus dan saya berasal dari Indonesia. Pada kesempatan ini saya mau menyaksikan kepada kita semua bagaimana Tuhan menjaga dan memberkati saya serta keluarga saya selama PKP. Sebelum PKP diumumkan oleh kerajaan, kami mendapat berita dari pihak kilang akan ada cuti dari kerja secara mendadak. Dan berita ini sempat membuat kami sangat khawatir bagaimana nantinya kalau sempat terjadi demikian. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kami akan dicutikan tanpa gaji. Tetapi puji Tuhan, hal itu tidak terjadi, saudaraku. Malah sebaliknya, kami diberkati berlipat kali ganda dalam pendapatan kami.
Pihak kilang mengatakan kilang kami mendapat izin dari kerajaan untuk tetap bekerja dalam satu shift, dan saya ikut untuk tetap bekerja di situ. Dan dengan itu saya dan teman-teman kami mendapat bayaran allowance tambahan selama 2 minggu. Haleluya. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 28 ayat 8, Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat itu ke atas lumbung kita. Maka berkat itu tidak punya pilihan lain kecuali turun di atas lumbung kita sendiri. Saya sudah menyaksikannya sendiri atas hidup saya, saudaraku, dan kami juga diberkati berlimpah-limpah, bahkan 3 kali lipat daripada pendapatan bulanan kami. Puji Tuhan, di masa PKP ini mungkin ramai yang kehilangan kerja, gajinya dipotong, kehilangan bisnis, tetapi saya malah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Banyak orang perekonomiannya merosot, tetapi puji Tuhan saya masih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, mungkin kelihatannya firman Tuhan ini nampak simpel, dan karena terlalu sering kita melihatnya, sepertinya berkat itu dari firman itu jauh dari hati kita. Tapi saat ini saya mau mengingatkan kita kembali dengan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan saudaraku, kelihatannya akan ada mukjizat pada sesiapa yang mau mengimaninya dan juga yang mau mengakui firman Tuhan itu. Mungkin saya kurang tahu bagaimana kondisi saudara-saudari sekarang ini, tetapi tetap percaya saja firman-Nya bahwa di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Jadi kesimpulannya saudaraku, persediaan pembekalan Tuhan itu kita jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta. Bahkan percayai saja saudaraku, mungkin saya bisa dapat diberkati Tuhan secara berlimpah, dan saya juga percaya Anda semua adalah anak Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah di tengah kemerosotan ekonomi ini. Jadi jangan putus asa ya, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan kita, bahwa Tuhan tetap setia akan janji-janjinya untuk kita, bahkan tetap menolong kita dalam keadaan apapun. Jadi inilah kesaksian saya saudaraku, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih saudari Joyana dan juga saudari Dewi untuk kesaksian sebentar tadi, memberitahu kita bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, dan kasih Tuhan berkelimpahan ke atas kita semua. Amin. Dan saya percaya kita semua tidak sabar lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama malam ini, kan? Oke, mari kita sama-sama mengalu-alukan Marziana untuk bawa kita dalam puji dan sembah malam ini. Halo, apa kabar semua pemuda-pemudi? Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita dapat bersama-sama dalam Excel Live secara online. Haleluya, puji Tuhan. Buat pertama kalinya kita akan bersama-sama IPCC Summit dan juga IPK, dan tidak asing lagi daripada IPCC Indung. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merayakan Tuhan, dan saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
untuk puji sembah sebentar tadi. Kita juga bersyukur karena malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing singkat daripada Benny tentang pengharapan dalam kesesakan. Mari kita sama-sama mengalu-alukan Benny untuk membawa kita dalam sharing singkat. Shalom semuanya, apa kabar mudah-mudi IPCC? Wah, lama kita sudah tidak bertemukan, saya sangat merindukan kamu semua. Ya, saya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya Benny Sophia Manurung. Dan malam ini saya akan sedikit sharing dengan kita semua. Dan pastinya saya tidak berkhotbah ya saudara. Yang pastinya dari temanya adalah harapan dalam kesesakan. Ya, situasi sekarang ini sangat sukar dan sangat mencabarkan saudara, di mana kita boleh melihat di sekitar kita ada banyak kematian, mungkin di Indonesia, di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, di merata tempat ada banyak kematian, dan juga mungkin keadaan bisnis yang menurun, ekonomi yang menurun. Tapi apa yang saya dan saudara bersyukur pada saat ini adalah kita masih punya Yesus, amin. Yesus yang akan menjadi dan menjaga kita di sepanjang musim ini. Oke, dan mungkin sebagai muda-mudi saya pasti dan kita semua khawatir dengan masa depan kita. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan sekolah saya? Dan mungkin yang berpasangan akan berpikir, bolehkah kami nanti berkawin begitu kan? Tidak, saya bermain-main saja. Dan pertanyaan seperti itu adalah saudara sangat normal, amin. Tetapi apa yang perlu pada musim ini, biar mata kita tidak tertuju kepada sekitar dan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, amin. Dan saya ada satu ayat untuk kita, yaitu tertulis di Roma 12 ayat 12 yang berkata demikian: bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Betul saudara, mari kita sama-sama renungkan firman ini. Mungkin kalau bersabar, berpengharapan, dan berdoa itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Tetapi saudara sadar nggak, ada satu perkataan yang mungkin menjadi lain daripada ketiganya, yaitu kesesakan. Ataupun boleh kita katakan penderitaan. Apa yang baik yang saya dapat daripada firman ini adalah, ya memang betul di dalam kesesakan akan timbul pengharapan. Mungkin ya hari ini saudara kehilangan pekerjaan, ya di dalam kehilangan pekerjaan itu akan timbul satu pengharapan, betul. Di dalam sesuatu yang terjadi atau kesesakan itu akan kita semakin kerap juga rajin berdoa, betul kan saudara? Dan juga ada satu lagi firman yang akan saya berikan, yaitu daripada Roma 5 ayat 2-5 yang berkata demikian: oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena apa saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Betul sekali saudara. Bagaimana kita boleh mengaplikasikan firman ini? Yaitu dengan kita mengingati bahwa pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib adalah salah satu-satunya yang menjadi keyakinan kita. Di mana di saat Allah Bapa sanggup memberikan anaknya untuk dunia ini, untuk memenangkan dunia ini, apalagi hal lain seperti contohnya untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Betul kan saudara? Hal yang paling besar yang Tuhan miliki adalah anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Kalau itu sendiri dia boleh sanggup berikan untuk dunia ini, apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Ya betul, mungkin keadaan ekonomi Malaysia, contohnya karena kita tinggal di Malaysia, semakin menurun. Tetapi satu kabar baik untuk kita saudara, ekonomi surga tidak pernah menurun, amin. Sebab itu mari kita datang kepada pemilik ekonomi surga, yaitu siapa namanya saudara? Ya, Tuhan Yesus Kristus sendiri, amin. So, kebenaran firman ini sangat menguatkan pada masa-masa seperti ini saudara. Dan saya ada satu kesaksian dari diri saya sendiri, di mana masa pandemi ini kan kita semua kilang ditutup, nggak ada yang bekerja. Tetapi kami punya kilang ada satu lesson di mana kami boleh bekerja, dan mungkin itu adalah PKP yang pertama atau PKP yang pertama, di mana saya sendiri terpilih untuk bekerja. Dan ya masa itu hanya beberapa puluh orang saja yang bekerja, dan masa itu meningkat kes kematian. Dalam hati saya dan juga sekitar saya berkata,
tidak payah bekerja lah, macam ada satu ketakutan. Itu normal sebenarnya, karena kita boleh melihat sendiri di depan mata kita kematian itu sendiri. Tetapi ada yang berbisik, dan saya percaya itu Roh Kudus berkata, kamu ada tanda saya, tanda darah Yesus, itu yang akan melindungi saya. Dan itu saya proklamasikan, saya deklarasikan setiap pagi, setiap saya mau pergi bekerja, saudara. Dan puji Tuhan, saudara lihat saya sendiri, sampai saat ini Tuhan menjagai, dan saya percaya itu adalah salah satu janji Tuhan yang mengatakan Dia akan selalu bersama kita. Dan puji Tuhan, saya sampai saat ini sehat selalu dalam perlindungan darah Yesus. Dan yang kedua adalah di mana dalam waktu yang sama saya mengetahui adik saya lelaki, nama dia Rido, dan juga pasangan saya kehilangan pekerjaan, saudara. Ya, ada yang paling teruk adalah adik saya yang lelaki, di mana saya sudah 2 bulan dia tidak bekerja, tetapi saya tidak tahu di mana dia sudah kehilangan pekerjaan dan juga tabungan dia sudah habis, dan dia ada satu tanggung jawab di mana dia harus membayar motor dia setiap bulan. Dan saya tahu di akhir-akhir, saudara, ya, bagaimana pertanyaan itu sangat banyak di hati saya. Bagaimana yang terjadi, Tuhan? Bagaimana kami harus melalui ini semua, begitu kan? Tetapi saya bersyukur untuk Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai di hati saya, di mana bila kita punya damai, kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan puji Tuhan, pada pagi hari, saya masih ingat jelas, pada pagi hari pukul 4.50 begitu, pagi hari saya berjalan menuju bus stop. Dan sebelum sampai di bus stop itu, saya dengan leluasa bercerita dengan Bapak, dan saya katakan, Bapak, saya tetap bersyukur apapun yang terjadi saat ini, dan saya percaya hanya Engkau yang tahu jalan yang terbaik untuk kedua orang yang saya sangat kasihi ini, adik saya dan juga pasangan saya. Tuhan, mari bukakan jalan-jalan yang terbaik, karena kalau Tuhan yang bukakan jalan, itu pasti yang terbaik, kan, saudara? Amin. So, ya, masa itu saya katakan amin, dan saya percaya dan saya pegang janji Tuhan. Dan apakah saya langsung melihat jawabannya pada hari itu juga? Tidak, saudara. Saya mesti menunggu 2 bulan untuk adik saya lelaki. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak diam, Tuhan tetap bekerja. Dan pada tanggal 10 bulan 6, ya, bulan ini, adik saya mulai bekerja. Dan untuk pasangan saya, mungkin saudara tanya apakah dia sudah dapat pekerjaan? Ya, dia belum dapat pekerjaan, karena saat ini dia mau menyelesaikan pekerjaan yang lama sampai tanggal 14 bulan 8. Tapi kami tetap percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang boleh membekal kepada adik saya akan membekal kepada pasangan saya juga. Dan begitu juga dengan saudara. Kalau Tuhan boleh memberkati saya, Tuhan yang sama kita sembah akan memberkati saudara juga. Jalan Tuhan belum tertutup untuk saudara. Dan untuk semua muda-mudi, saya mau katakan saat ini, mari sama-sama, ya, situasi memang sulit, tapi mari sama-sama mata kita tertuju kepada Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera, seperti firman-Nya juga tadi katakan, sumber sukacita untuk kita semua. Dan pasti pada waktu yang tepat Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saya berdoa dan memberkati anak-anak-Mu muda-mudi IPCC, Bapa, yang di dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaannya, Bapa. Bapa, kami tetap percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menggantikan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan mungkin ekonomi, Tuhan Yesus, ekonomi setiap kami, Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau adalah sumber, bahwa ekonomi surga tidak pernah berkekurangan, Tuhan Yesus. Engkau yang akan mensupply, Tuhan, keperluan kami setiap hari, Bapa yang baik. Kami tetap percaya, Tuhan Yesus. Walaupun situasi sulit, kami tetap percaya Yesus Kristus itu sanggup. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami yang ada di college, Bapak. Mungkin saat ini seperti tiada harapan untuk hari esok. Tetapi Tuhan, satu yang kami tahu, Engkau yang memegang hari esok, Tuhan. Engkau pengharapan kami, Bapak. Bapak, dengan sukacita, Tuhan, kami berdoa, Bapak, bahwa kami akan terima setiap janji-Mu pada waktu yang tepat, Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, Tuhan, yang selalu Kau limpahkan kepada anak-anak-Mu, dan juga sukacita yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersukacita memiliki Engkau, Yesus. Dan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kamu semua, saudara. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Feni untuk sharing singkat sebentar tadi. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib, sehingga hari ini kita ada kekuatan, pengharapan, dan kesegaran di dalam Kristus untuk menghadapi hari-hari ini. Amin. Dan kita juga diberkati dengan satu kesaksian lagi, yaitu nyanyian khas special item daripada muda-mudi kita malam ini. Mari kita sama-sama dengarkan.
Wow, terima kasih untuk nyanyian special item sebentar tadi. Wah, tanpa sadar kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Segala hormat, puji, dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sampai kita berjumpa lagi di ibadah Excel Life kita yang seterusnya. Sampai jumpa.